Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah yang berbahagia, Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke Al-Hadis Tsani, hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadis Tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Hadis rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, ia berkata, pada suatu hari kami duduk bermajlis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya, namun tidak nampak padanya bekas perjalanan jauh. Namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran terhadapnya. Ia bertanya, namun ia juga yang mengoreksi jawabannya. Lelaki itu bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik yang baik maupun takdir yang buruk. Lelaki itu pun menjawab, engkau benar. Kemudian ia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Kemudian ia berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka beliau SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Maka beliau SAW menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan engkau melihat penggembala kambing yang di kemudian hari saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Kemudian lelaki itu pun pergi. Maka aku atau Umar diam termenung dalam waktu yang lama. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Maka aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Dari sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah yang berbahagia, bapak-bapak dan juga ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Sebuah hadis yang sangat besar sekali faidah dan juga isi kandungannya. Yang menjelaskan tentang hakikat Islam, agama Islam yang sangat mulia ini. Kemudian juga rukun-rukun dari Islam itu sendiri. Yang nanti akan kita bahas dalam pembahasan tersendiri dalam hadis ketiga insyaallah. Dan juga dalam hadis yang kedua ini menjelaskan tentang iman, apa itu iman, dan juga rukun-rukun dari iman tersebut.
Baik, hakikatul iman, kita akan membahas tentang hakikat iman terlebih dahulu. Al-iman secara lugah at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan yakin. Adapun secara syar'i, definisi yang dibawakan oleh para ulama rahimahumullah jami'an, yaitu at-tasdiqul jazim zahiran wa batinan billah. والتعبد له بالشرع المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. Itu engkau membenarkan dengan kuat, tasdikul jazim, membenarkan dengan kuat zahir dan batin, lahir dan batin kepada Allah. Engkau beriman lahir dan batin kepada Allah. Kemudian iman juga harus diiringi dengan beribadah kepada Allah, yang mana ibadah tersebut harus dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibadah tadi hendaknya selalu disertai dengan rasa muraqabah wal musyahadah, rasa untuk selalu diawasi dan disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah iman. Jadi tidak hanya sebatas mempercayai saja, tapi di situ mempercayai dengan kuat, ya, lahir dan batin. Kemudian setelah dia percaya, dia mengamalkan ibadah kepada Allah. Setelah keyakinan melahirkan amalan. Amalan tersebut harus dibangun di atas syariat yang sahih. Dan juga senantiasa diawasi. Dan senantiasa menghadirkan rasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada perbedaan antara iman dengan Islam. Sebenarnya apabila iman disebutkan tersendiri dalam sebuah hadis misalnya, dan Islam disebutkan tersendiri dalam sebuah hadis yang lain, maka satu sama lain saling menguatkan. Definisinya sama. Tetapi apabila ia digabungkan dalam satu jumlah, satu kalimat, maka Islam dan iman berbeda. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila iman dan Islam disandingkan dalam satu paragraf, maka iman cakupannya adalah keyakinan yang batin dan Islam adalah amalan lahir. Iman cakupannya adalah amalan hati, sedangkan Islam cakupannya adalah amalan yang nampak. Iman memiliki 6 rukun. Rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama yang paling utama yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada adanya Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada rububiyatullah. Beriman kepada uluhiyatullah. Beriman kepada asma wa sifatullah. Kemudian rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah menciptakan para malaikat dan memberikan mereka tugas-tugas. Di antaranya ada yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul, yaitu malaikat Jibril. Dan banyak pula malaikat yang lain. Kita wajib mengimani adanya malaikat tersebut. Rukun iman yang ketiga itu beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi yang Allah kehendaki. Baik itu yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Para nabi dan para rasul, masing-masing mereka memiliki kitab yang merupakan pedoman dalam menyampaikan wahyu. Zabur diturunkan kepada Daud, Taurat diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga Rasul dan para nabi yang lain mereka semuanya memiliki kitab. Seperti Suhuf Ibrahim, Nabi Ibrahim juga memiliki kitab, lembaran-lembaran yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'la, Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim memiliki suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang berisikan wahyu, pedoman hidup, pedoman Nabi Ibrahim dalam menjalankan, menyebarkan syariat. Kemudian rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Allah mengutus Rasul dari hamba-hambanya yang ia kehendaki, yang tugasnya itu menyampaikan risalah, tugasnya untuk menyebarkan tauhid kepada manusia. Di antara Rasul ada yang kita ketahui nama-namanya, dan di antara mereka ada yang tidak kita ketahui. Dan kewajiban seorang hamba adalah mengimani para Rasul Allah. Kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan atau memilih Rasul dari hamba-hambanya yang ia kehendaki, yang tugasnya itu menyampaikan risalah Allah. Kemudian rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, yang dimulai dari setelah kematian, alam barzah, alam kubur, kemudian kehancuran pada hari kiamat, kemudian kebangkitan, kemudian mizan wal hisab, kemudian tatayarus suhuf, pembagian buku catatan amalan, kemudian ada sirat, kemudian ada jahannam di bawahnya, ada pula haud, telaga, dan surga. Itu semuanya wajib kita imani. Kita wajib mengimani di sana ada hari pembalasan, ada hari akhir, yang mana fungsi dari hari akhir tersebut adalah memberikan balasan kepada perbuatan manusia di dunia. Orang yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan balasan kebaikan, dan orang yang mengerjakan keburukan maka Allah sudah siapkan balasannya pula. Dan rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Setelah membahas tentang iman, hadis ini juga membahas tentang ihsan, yaitu menyempurnakan amalan lahir dan juga keyakinan batin kepada Allah. Kemudian beribadah kepada Allah dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disertai rasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla.
Ihsan jika disandingkan dengan Islam dan iman, apabila tiga kata ini dijajarkan dalam satu jumlah, dalam sebuah hadis, maka iman merupakan amalan batin, Islam amalan lahir, dan ihsan adalah penyempurnaan dari amalan lahir dan juga keyakinan batin. Ihsan sendiri memiliki dua rukun, yaitu yang pertama ibadah kepada Allah, an ta'budallah, ya beribadah kepada Allah. Yang kedua, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Atau istilahnya muraqabah wal musyahadah. Ibadah tadi harus disertai dengan rasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah ihsan. Kemudian masih dalam konteks hadis yang kedua ini, setelah Jibril bertanya tentang hakikat agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan, maka Jibril bertanya tentang hari kiamat, yang merupakan hari diberikannya balasan atas hakikat agama yang diamalkan hamba tersebut di dunia. Bertanya tentang hari kiamat, kemudian Nabi mengatakan tidak tahu. Nabi tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Jibril bertanya lagi, apa tanda-tandanya? Maka Nabi menyebutkan di sana, antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufata al-'urata al-'ala, engkau melihat ada orang yang bertelanjang, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dan miskin. Kemudian engkau juga akan melihat pengembala kambing yang pada kemudian hari di masa yang akan datang mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang dahulunya mereka miskin berubah menjadi kaya. Itulah gambaran dari tanda-tanda hari kiamat. Maka hadis ini mencakup dua hal. Hadis ini mencakup dua hal. Yang pertama, penjelasan amalan apa yang diminta dari seorang hamba, yaitu Islam. Seorang hamba wajib menghadirkan Islam, amalan lahir. Seorang hamba juga wajib menghadirkan iman, keyakinan batin. Dan juga seorang hamba wajib menghadirkan Islam, penyempurnaan dari amalan lahir dan juga amalan batin. Hadis ini cakupan yang kedua membahas tentang penjelasan atau kondisi hari diberikannya balasan amalan tersebut. Ya. Di dunia kita beramal dan di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari amalan yang sudah kita perbuat. Ya, kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kita balasan yang terbaik, itu surganya, dan dijauhkan dari azab Allah, yaitu nerakanya. Baik, kemudian masuk ke faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis kedua ini. Faidah pertama, malaikat bisa menjelma menjadi wujud manusia atas izin Allah. Di sini Jibril alaihissalam, dia menjelma menjadi wujud manusia, datang kepada Nabi di hadapan para sahabat untuk mengajarkan agama Islam. Dan itu semuanya atas izin Allah. Faidah kedua, hendaknya seorang talibul ilmi beradab kepada gurunya. Sebagaimana ini disebutkan atau dicontohkan oleh Jibril. Di antaranya yaitu duduk mendekat kepada guru. Apabila ia datang ke majelis, maka hendaknya ia memilih tempat yang dekat dengan gurunya. Kemudian setelah dekat dengan guru, ia bertanya akan hal yang penting dalam agama. Ia menghadirkan kebutuhan dia akan ilmu agama ini untuk supaya nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Faedah ketiga, agama ini memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang paling dasar yaitu tingkatan Islam, amalan lahir. Kemudian tingkatan kedua itu tingkatan iman, amalan batin. Dan tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ketiga yaitu ihsan, atau penyempurna dari amalan lahir dan juga amalan batin. Faedah keempat, jika seorang mengingkari satu dari rukun Islam atau mengingkari satu dari rukun iman, maka ia telah kufur, keluar dari Islam. Dan ini disepakati oleh para ulama. Orang yang mengingkari salat, maka ia telah kufur. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia telah kufur. Ini berbeda ya, berbeda antara mengingkari dengan meninggalkan. Kalau mengingkari, ia mengatakan salat ini tidak wajib. Ia berkeyakinan sedemikian, puasa tidak wajib. Itu merupakan pengingkaran. Dan pengingkaran tersebut, pengingkaran terhadap rukun, salah satu dari rukun Islam atau kesemuanya, atau salah satu dari rukun iman atau kesemuanya, mengeluarkan ia dari Islam. Berbeda dengan meninggalkan, hanya sebatas meninggalkan karena malas melakukan puasa Ramadan gitu, mungkin karena ia pekerjaannya berat atau terganggu oleh syahwat dan semacamnya, maka ini dosa besar namun tidak sampai ia keluar dari Islam. Jadi di sini pengingkaran berbeda dengan meninggalkan. Meninggalkan mungkin ia masih meyakini kewajibannya. Adapun pengingkaran maka ini lebih buruk dan lebih berat lagi hukumannya, yaitu keluar dari Islam. Karena ia mendustakan apa yang sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu. Beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara rinci, baik sebelum terjadi ataupun ketika terjadi. Allah memiliki sifat atau nama Al-Alim, ya, yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sifatnya global maupun yang rinci, maupun yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya Allah tahu. Kemudian tingkatan kedua dari iman kepada takdir, yaitu Al-Kitabah. Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menulis takdir semua makhluk dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Iman kepada takdir tingkatan keempat, yaitu Al-Masyiah. Kita beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tingkatan keempat, yaitu Al-Khalqu. Beriman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah keenam, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena hal tersebut merupakan rahasia Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, sekalipun Allah tidak memberikan kepadanya kabar kapan terjadinya hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna allaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat.
Hanya Allah yang tahu. Para malaikat, para makhluk, para rasul, semuanya tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena ini merupakan kekhususan ilmu yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut merupakan rahasia Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketujuh, tanda hari kiamat terbagi menjadi dua bagian. Tanda kiamat kecil, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis, ya, seperti orang antara dalam amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya. Kemudian engkau akan melihat banyak orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang pakaian, miskin. Kemudian ada pengembala kambing yang kemudian menjadi orang yang kaya. Itu semuanya merupakan tanda kiamat kecil. Ya. Dan tanda kiamat kecil dengan terjadinya hari kiamat, waktunya masih relatif lama. Dan ada pula tanda kiamat besar, yaitu 10 tanda kiamat yang paling masyhur, yang waktunya sangat dekat dengan terjadinya hari kiamat. Ya, seperti keluarnya Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, dan semacamnya. Itu sebenarnya merupakan tanda kiamat kubra yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat tersebut. Dan faedah yang terakhir, ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu hukum syar'i, maka hendaknya mengatakan Allahu a'lam. Sebagaimana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa kata yang bertanya? Maka Umar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ini merupakan adab bagi seseorang apabila ia tidak mengetahui hukum syar'i, hendaknya ia tidak berlagak sok tahu, tapi ia mengakui keterbatasannya dan mengucapkan Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Baik, demikian kajian singkat dari hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga kajian ini bisa menghadirkan atau membuat ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkan, menjadikan kita menjadi orang yang beramal dari apa yang sudah kita ilmui. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.